Pak. Ma'ruf. Hadir Pak Guru. Subantio. Hadir Pak. Ati. Materi tentang rumah tangga pemerintah. Di dalam materi itu kita membahas salah satu di dalamnya ada tentang peranan daripada Pemerintah. dalam dunia ekonomi. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah sebagai pengatur. Kenapa dia disebutkan sangat penting sebagai pengatur itu? Tanpa adanya pemerintah, orang bisa melakukan perbuatan kesewenang-wenangan atau sesuka hati, menetapkan harga. Imbasnya adalah kepada konsumen. Benar atau tidak? Benar. Contoh, permintaan dan penawaran. Penekanan kita pada hari ini pada satu bagian di dalam ini tentang permintaan. Dalam materi permintaan dan penawaran ada 3 muatan di dalamnya. Ada permintaan, ada penawaran, dan ada yang namanya elastisitas. Tapi hari ini kita membahas satu pokok. Perhatikan di papan. Pertama di sini ada bilang kompetensi awal peserta didik memahami pola hubungan antara kelangkaan dan biaya perbuatan. Ini satu semester kita berlaku. Tapi di dalamnya dikelompokkan pada sub-sub kecilnya. Ada bilang kompetensi inti. Di dalamnya mencakupi tentang capaian pembelajaran. Inilah yang disebutkan capaian pembelajaran. Salah satu berkaitan sasaran daripada peserta didik. Dalam satu muatan yang tadi bilang ada permintaan penawaran. Itu umumnya. Yang berkaitan tujuan pembelajaran yang sekarang yang kita perlu yang menjadi sasaran kita sekarang adalah pemahaman bermakna. Peserta didik memahami konsep keseimbangan pasar, memahami permodalan dalam bentuk tabel dan kurva. Di sini bilang, pertanyaannya, apakah kita di kelas pernah mengalami tentang kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan kita? Pernahkah tidak kita membutuhkan barang? Pernah. Kenapa kita membutuhkan barang? Ada yang berkaitan dengan memang dibutuhkan karena perlu pasar. Ada yang lain karena aturan. Contoh, kami guru hari Senin kami pakai pakaian seperti ini. Aturan di dalamnya mencakupi tentang kebutuhan. Ada kalimat glosarium. Saya ambil dari pengertian Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dia menuliskan bahwa glosarium itu artinya kumpulan daftar kata atau istilah yang tersusun secara alfabet yang mendefinisikan bidang pengetahuan tertentu. Karena yang dijelaskan sekarang adalah yang berkaitan dengan definisi pengertian ekonomi khusus tanda kutip tentang permintaan dan penawaran, maka yang ditampilkan adalah materinya dari permintaan dan penawaran. Perhatikan di papan. Ada 3 di sini yang kita bahas hari ini. Yang kita temukan kata-kata baru yang berkaitan dengan ilmu tentang permintaan. Yang lainnya nanti itu adalah berkaitan dengan penawaran. Kita sudah laksanakan, tetapi kita tidak tahu inilah yang disebut dengan harga keseimbangan pasar. Oke, jelas? Oke, baik. Saya kembali lagi tentang permintaan barang dan jasa. Barang bisa dilihat, bisa dipegang. Contoh ini barang. Ya di papan. Mau sini tempat kertas yang kosong ya. Pausta, Fernando, Giovanni, Present. Gerard, Present. Harry, Present.
Cristiano. Present. Lauren. Present. No bad. Leslie. It's about conditional. Okay. Just for review. What is the conditional sentence type 0? What do you know? Type 0. You're talking about something? Okay. Dark City. So, if you see the picture, then what is the connection with the us material today or the last day? Kira-kira, have connection or not? Right? Kira-kira, kalau you say it is connect, then you give me one example sentence. Just make a sentence. Any sentence in your mind after you see the picture. Make the sentence. Coba. Apa? Apa? If I have wings, I will fly around the world. Yeah. If you have a wings, you will fly around the world. But the true or exactly you don't? Okay. So, we are talking about conditional sentence. Ada tidak? Kalau yang tipe 0 itu kita bicara tentang sesuatu yang sebenarnya. Seperti if you drink, you will not thirsty anymore. If you hungry, you eat. Right? Yes. If you play the fire, you will get the bird. Itu tipe 0. Kalau tipe 1, kemarin kita bicara tentang something possible. Oke. Baca di situ. Something possible. Berarti sesuatu yang bisa terjadi di masa pas. Untrue in the present time. Okay, untrue. So today we're learning about conditional type true, di mana sesuatu yang tidak terjadi di masa lampau. Jadi hari ini kita bicara tentang conditional sentence. Tujuannya adalah supaya Anda bisa membedakan conditional, penggunaan conditional setiap kalimat. Entah itu mau tipe 0, tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Sudah. Kita juga bisa membuat kalimat secara baik. Tidak perlu harus benar, kan orang membahas atau namanya dalam belajar. Yang penting baik. Kita bisa menggunakan conditional sentence secara baik dalam kalimat. Oke. The fungsinya. Anyone read from me. The 1.1%. It is used to imagine events in certain conditions. Okay. Next. Another 1%. I say 1%, 1 point. It is integral functional because it is used for control impossible situations. Next. It provides an imaginary result for a given situation. Okay, it provides an imaginary result for a given situation. Next, the last. It describes situation in the present, but it is not real. Okay. Kenapa menggunakan where? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu kenapa kita menggunakan where? Kenapa tidak menggunakan was? Sedangkan itu kita bicara tentang sesuatu yang lalu. Ada yang tahu? Bukan benar, tapi Tidak benar. ya. Because we are talking about something's never real or never happened, so we using where? Karena dia cuma pengandaian. Okay. Because it's happened, it's never happened, but we are talking about the past, so kita menggunakan would, could, and may. Okay. Apa juga kamu bisa menggunakan? Kalau kamu tidak menggunakan verb one, kita menggunakan would, could, may plus dengan okay. Sampai di situ. Contoh kalimatnya. If I were a bird, I would fly around the world.
yes, you will never pass. Okay. The second is the true-nya atau the fact-nya. He say he pass the test. The Indonesian Dia tidak belajar dengan keras, jadi dia tidak lulus tes. itu dua. Jangan lupa dengan dia punya realitasnya. Realitas. Jika saya seekor laba-laba, saya akan berjalan di gedung. Jadi, tapi faktanya adalah saya bukan seekor laba-laba, jadi saya tidak akan berjalan di gedung. Oke, example number one. If I, kalau di if I berarti dia akan menjelaskan tentang conditional dan subject. Itu lagi. Kata rumusannya apa? Setelah conditional. Kebiasaan. Sekali dan kebiasaan itu harus Semua pasti. Dan itu yang makanya saya buat setelah kita supervisi proses ini nanti di pos observasi masing-masing ke depan kita memang harus 3 langkah ini